manusia. Karena kalaupun lahir dari manusia kan ketika dia mengikuti apa yang Allah tentukan dengan syariat-syariatnya baru lahir keadilan. Satu. Yang kedua, adil itu kebutuhan primer manusia. Ketika tidak adil pasti gerakan-gerakan tertentu itu akan terus bermunculan. Itu luar biasanya. Lihatlah ketika Umayyah itu ada sisi ketidakadilan di situ. Karena ketakwaannya sudah tidak lagi kafah kan, terutama soal kepemimpinannya. Kepemimpinan bukan syaratnya, bukan. Tapi kalau muncul pemberontakan, perlawanan, karena setiap orang ingin punya posisi. Tapi kalau orang sudah berlaku adil seperti kepemimpinan para sahabat, ada nggak gerakan-gerakan pemberontakan yang dilakukan karena ketidakadilan kepemimpinan? Itu tidak ada. Walaupun memang ada penurunan kualitas, terutama pada masa Sayyidina Ali. Padahal bukan Sayyidina Ali yang perlu kualitas sebenarnya. Rasulullah Sayyidina Ali itu pernah ditanya oleh sahabat yang lain. Ya wahai Ali, kenapa engkau tidak sebaik kepemimpinan Utsman atau kepemimpinan Umar bin Khattab? Apa kata Sayyidina Ali? Karena kesolehanmu itu, karena kesolehannya rakyatnya Utsman itu seperti kesolehanku. Wah. Ini Udah itu menjawab. Iya kan? Menjawab. Jadi kalau kamu ngerasa tidak nyaman dengan kepemimpinan saya, pertanyaannya kamu sudah sesoleh apa ketika masa Utsman? Karena kesolehan Utsman itu rakyatnya seperti kesolehanku. Sekarang kamu menuntut hebat saya dalam kepemimpinan Sayyidina Utsman, sementara kamu kesolehannya tidak seperti kesolehannya rakyatnya Utsman. Sederhana kan Sayyidina Ali itu, logik tapi mendasar. Hanya kan itu. Antum sudah seberapa jauh kesolehan antum, sehingga Allah memberikan kepemimpinan yang kokoh, bukan ketidakkokohannya Sayyidina Ali sebenarnya. Kan Sayyidina Ali, kamu ketika muncul dualisme kepemimpinan karena pengaruh Abdullah bin Sabah, itu kan menandakan sudah ada penurunan kualitas individu pada masa Ali bin Abi Thalib. Maka beliau menyampaikan, karena rakyatnya Umar solehnya sepertiku, karena rakyatnya Utsman solehnya sepertiku. Objektif kan? Benar sih. Makanya Khawarij, Mu'tazilah itu sudah terjadi penurunan kualitas sesungguhnya. Makanya betul, selain meningkatkan ketakwaan individu kita dalam dakwah agar umat kembali kepada Islam, ya gitu. Selain kita membenahi, mengajarkan kepada mereka sistem, maka kesolehan individu juga perlu dibangun, tapi orientasinya kafah. Makanya Syekh Taqiyuddin kan ada 3 hal yang dibangun. Yang pertama, tashihul aqaid, pembenahan akidah dulu di tengah-tengah umat. Ini penting. Berbicara teknis itu akan mudah diterima ketika akidahnya sudah terpetakan, sudah terkondisikan. Yang kedua itu taqwiyatul ibadah, meningkatkan ketakwaan ibadah baik dalam sisi individu maupun kolektif. So ketika orang ketakwaannya sudah mulai naik kekuatan, itu beda ruhnya gitu. Itulah pentingnya ketika di majelis-majelis masyarakat awal kan akidahnya dibangun, tingkatkan ketakwaan ibadahnya, baru antabayanal Islam gitu, fi halil masyaqqalil hayah, di dalam menyelesaikan berbagai macam problematika kehidupan. Kita menjelaskan nih Islam dalam menyelesaikan nih Islam, bagaimana Islam menyelesaikan problematika, baru mereka menerima. Ini 3 standar yang struktur yang dilakukan oleh Syekh Taqiyuddin Nabhani itu. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah. Taskib kan gitu, pembinaan akidah yang dikuatkan. Itulah marhalatul Makkah. Ketika yang 200 orang kurang lebih ditarik ke Madinah, mereka tetap yang mengokohkan masyarakat Madinah yang 200 ini. Karena ini yang menjadi pokok kaum muhajirin adalah tashihul aqaid, membenahi berbagai macam akidah umat. Nah, hari ini kan kekacauan akidah. Karena tadi berangkat dari ideologi sekuler, salah satu indikatornya kan hurriyatul akidah. Ini luar biasa. Ini tanggung jawab kita. Jadi nggak bisa kita menyamakan dengan kaum intelektual yang punya basic akidah kuat. Masyarakat awam ya kita benahi. Karena dalam demokrasi kan kepemimpinan
itu lebih penting karena dorongan gorizah ya, ketimbang masalah umat. Itu. Maka problematika umat itu tidak menjadi standar ukur bagi mereka soal kepemimpinan. Tapi bagaimana dengan kepemimpinan, ketercapaian atas tujuan syahwat mereka itu bisa tercapai. Ya, apa yang diinginkan daripada dorongan syahwat mereka itu tercapai lewat itu. Maka mereka mengatakan kepemimpinan lebih utama ketimbang menyelesaikan problematika. Hikmahnya bagi kita, ini kan kepada umat tidak dijelaskan kenapa mereka seperti itu. Tetapi penyebab mereka adalah itulah demokrasi, kan gitu sebenarnya, menjadi peluang dakwah sebenarnya. Keberhasilan Nyoto dalam mempengaruhi orang sekalipun di angkot gitu, dalam waktu yang singkat dia bisa meraih. Karena umat dipahamkan kepada hal yang sifatnya mendasar. Tentang imperialisme itu cukup memberatkan. Maka bebas dari imperialisme Anda akan sejahtera. Inilah caranya. Oh iya, simpati baru. Jadi kalau kita sama-sama ikut menghardik mereka karena mereka yang tidak begitu begitu teganya mereka membiarkan rakyat dalam kondisi kesusahan dengan segala macam beratnya kebijakan, ya kan mereka menerima, itu jelas nggak menyelesaikan masalah. Tapi problem utama yang kita sampaikan kepada umat, itulah efek demokrasi. Ketika kekuasaan lebih menjadi titik orientasi mereka ketimbang menyelesaikan problematika umat. Padahal dalam Islam kan kepemimpinan itu adalah cara untuk mengatur orang banyak, menyelesaikan problematika dan meningkatkan taraf hidup manusia dari sisi kebutuhannya. Kan itu sebenarnya. Maka kita sampaikan al-imamu khadimul ummah itu hanya bisa diraih dengan Islam. Ya, gitu. Kan sebenarnya apalagi Islam hari ini selalu banyak yang dipojokkan. Kenapa? Wajar kalau hari ini Islam banyak yang dipojokkan. Karena Islam akan menjadi kompetitor ideologi yang akan menggeser kepentingan mereka. Inilah yang dilakukan oleh mereka. Karena kenapa? Imbas daripada perebutan kekuasaan, bukan cuma rakyat yang menjadi korban. Akidah pun pada akhirnya rusak. Nah, ini kan kesimpulannya. Bagaimana upaya kita untuk kembali kepada Allah dan Rasulnya. Sebagaimana Allah berpesan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Apabila ada satu perkara yang tidak mampu diselesaikan di antara kamu, kalau berbicara di antara kalian, itu kan objeknya banyak, mukhatabnya jamak. Gitu. Ini berarti kan sifatnya kolektif. Ini kepentingan orang banyak, ini kepentingan menyangkut orang banyak. Maka kembalikan perkara-perkara itu kepada Allah dan Rasul. Kepada apa? Kepada Allah, untuk bagaimana cara Allah dan Rasulnya menyelesaikan atas perkara itu. Artinya apa? Inilah peranan kita sebagai hamba Allah yang punya kewajiban untuk berdakwah, untuk meriset cara berpikir umat agar pemikirannya kembali kepada Islam. Dan perasaan mah sudah Islam. Gitu. Ini kita tinggal meriset cara berpikir umat agar berpikir itu sepenuhnya berpikir yang didorong oleh nilai-nilai kewahyuan, sehingga melahirkan keadaan yang aman sentosa. Selain itu juga memang mekanisme kepemimpinan yang perlu dirubah. Saya kira itu barangkali terkait dengan perebutan kekuasaan rakyat yang menjadi korban. Secara mendasar ya, secara mendasar kita bisa ambil kesimpulannya bahwa perebutan kekuasaan hakikatnya adanya adanya ketidak terkendalinya naluri manusia soal kepemimpinan, sehingga rakyat menjadi korban. Dan perebutan kekuasaan itu tidak akan mungkin terjadi sehingga rakyat terus ketika sistem kepemimpinan itu kembali kepada Islam.